Mana aturan di dalam berkorban ini yang sering terlanggar bagi kita? Contoh, aturan di dalam berkorban ini adalah yang sering terlanggar bagi kita panitia korban, pekerja, bantai hewan korban. Mana contohnya? Pekerja korban itu, tukang bantai, tukang bagola, dikasih upah di dalam bentuk daging hewan korban. Padahal Nabi sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin bertakwa patuh dalam berkorban ini. Apa perintah Nabi kepada Ali? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di dalam sebuah hadis? Amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali, aku diperintahkan oleh Nabi untuk apa? An aquma ala butnihi, untuk menyembeli, membantai hewan kurban Nabi. Jadi Nabi memerintahkan kepada Ali untuk apa? Menjadi panitia hewan kurban Nabi. Ali, tolong engkau bantai hewan korbanku ini. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah yang kedua Ali? Wa anta saddaqa bilamiha wa juludiha wa ajilatiha. Ali, tolong engkau sedekahkan apa? Bilamiha, daging hewan korban itu. Bagikan masyarakat. Kemudian yang kedua, wa juludiha, bagikan juga kulitnya itu. Bagikan kulitnya itu. Sebagian kita kan ada suatu tempat tidak patuh dengan aturan Allah dalam berkurban ini. Penerima kulit itu fakir, miskin, 7 orang yang menerima kulit itu. Fakir, miskin, mualaf, garin, ada 7 orang yang menerima kulit. Penerima kulit itu bukan panitia korban. Penerima kulit itu bukan dijual untuk beli 2-3 ompek. Penerima kulit itu dijual bukan untuk dibelikan nasi. Kulit itu dijual bukan untuk dibelikan untuk impak masjid, surau dan musola. Tetapi kulit itu carilah orang-orang yang ada di sekitar kita ini, yang fakir dia, miskin dia. Daging korban sudah dapat 1 jinjing 1 kantong asai, tetapi tidak ada untuk pembeli kayambil, tidak ada untuk pembeli minyak. Lalu bang, inyo orang yang miskin yang didata tadi, kuli agak 5 boleh ikut, berarti data agak 5 boleh orang. Nanti bang, dia orang yang didata itu bapak saudara, lalu bagaimana? Kasihkan kulit kepada orang itu. Lalu dia menolak, saya tidak mampu untuk mengolah kulit ini, saya tidak mampu untuk membuatkan kulit ini diolah menjadi kerupuk. Lalu bagaimana? Maka inisiatif panitialah, kurbanlah. Lalu bagaimana? Menjualkan kulit hewan kurban ini, lalu dikumpulkan uangnya, kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin ini. Bukan untuk panitia, bukan untuk tukang bagoga, bukan kuli iko dijual untuk beli rokok, bukan kuli iko dijual bukan untuk beli bungkus nasi, tetapi dikasihkan kepada orang fakir, kepada orang miskin. Ini yang kedua. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Ali. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Ali, wa anta saddaqa, sedekahkanlah dagingnya, sedekahkanlah kulitnya, kemudian wa uhilahu, dan sampai pundak unta itu. Kalau di Arab itu bapak saudara, pundak unta itu dihias, lalu hias kainnya itu sampai ke itu disedekahkan, bagikan. Lalu perintah Rasulullah yang kedua, Ali, wa alla u'tiya jazzara minhu say. Ali,
Tolong kamu beritahu, sampaikan apa? Wa alla u'tiya jazaru min hasai. Jangan diagia sia tukang bantai, tukang bagora, panitia korban itu jazaru min hasai. Jangan diagia inyo daging. Jangan dia itu dikasih daging sebagai upah dari pekerjaannya tadi. Lalu bagaimana? Kata Ras Ali, wa qala nahnu nu'tini indina. Tapi kata Nabi kepada Ali, nahnu nu'tihi min indina. Ambil dari yang lain, bukan dari hewan korban itu, tapi ambil dari yang lain, ambil dari saku-saku, ambil dari piti, ambil dari yang lain sebagai pekerja tukang bantai, kemudian pekerja panitia korban itu ambil dari yang lain sebagai ganjaran, sebagai upah bagi dia bekerja. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusi yang ditawarkan para ulama supaya pekerja, tukang bantai, panitia korban ndak talangga aturan Allah dalam bakurban, ndak talangga aturan Nabi dalam bakurban, supaya ndak janta ambil daging kecuali kopon ummah tambia. Apa aturan minimal ada beberapa alternatif yang disampaikan para ulama supaya pekerja, panitia korban, tukang bagora tidak membawa daging berdasarkan upah tadi. Lalu bahas solusi. Satu, solusi yang pertama yang ditawarkan para ulama bagi menyikapi hadis ini, yang pertama adalah lebihi uang korban itu. Kalau uang korban kita hari ini, korban kita 2.100.000, lebihi 2.300.000. Yang 200 inilah nanti boleh kantong asai, kembali tali, boleh selang, boleh bungkui nasi, kalau bungkui nasi, dan yang 200 ikolah nanti untuk tukang bagora. Siku Jawi 7 orang bagora, upah 1.000. Jadi bara 700.000 siku Jawi. Lalu bagaimana? Panitia tukang bagora aku ingin jo daging. Ambo ingin jo daging, ambo ndak umur dopa kolah tradisi kami. Kini kita ikuti tradisi kita yang kita ikuti atau tradisi Nabi. Itulah. Kalau kita anggap daging dia kita, lalu ada solusi yang kedua. Kalau ya korban kita ai kini ompek boleh ikut korban kita, berarti ompek boleh ikut, atau anggaplah 10 orang korban kita, 120 ikut, berarti korbannya 70 orang. 70 orang deko dikali korban sebanyak 200. Berapa jumlah piti yang terkumpul? 1 ompek boleh juta. Lalu dana yang ompek boleh juta tu beko ambil agak sakete untuk beli kantong asai, untuk operasional. Lalu bolin ka sapi, bolin ka jawi sikul. Jawi ana mo? Jawi panitia korban. Lalu jawi itu nanti yang akan dibantai, dipisah dagingnya, ikut daging sapi korban, ikut daging sapi korban, ikut daging panitia korban. Lalu yang itu dibagi-bagi. Tak dia mau dengan solusi yang mau dikiannya. Ada solusi yang ketiga. Ada solusi yang ketiga yang ditawarkan oleh ulama supaya pekerja itu tidak membawa daging dia balik, kecuali daging rumah. Solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga ditawarkan oleh para ulama. Masing-masing pekerja, masing-masing peserta mengutus 1 orang pekerja. Pesertalah yang membayar.
atau daging koponnya kolah yang diagian kepadanya. Kalau nyo diambil nyo di daging umum tadi, berarti samo diupah, samo jual beli daging. Utus satu orang peserta, utus satu orang pekerja. Apa kayaknya mau nanti dalam bentuk daging yang nyobok, tapi daging peserta yang diagian, bukan daging umum, atau piti yang nyopun, yang nyagia. Kalau ndak ada solusi yang komplek yang ditawarkan oleh ulama supaya dak jangan membawa daging dia pulang, kok kan ndak bagogo bersama-sama dalam masa ya dulu dalam kampil ya dulu inya adalah loti dia membawa daging supaya ndak jangan terjadi hal yang demikian. Rasulullah mewanti-wanti solusi yang komplek, goro bersama-sama lai, goro toko masyarakat, goro masyarakat, kemudian makan bersama-sama. Minta daging dulu baru makan. Kalau ndak halal, dah halal nanti. Minta dulu kepada panitia, kepada peserta. Ambo pak, tak mungkin kue tenaga ambo. Minta ketika pembayaran, minta. Lalu goro bersama-sama. Kalaulah goro bersama-sama nanti, tapi dengan catatan tak membawa daging pulang. Kalau bagoro bersama-sama hanya ikhlas karena Allah aja. Tapi kalau membawa daging itu ujro namo, upah namo, apunlah bahasa awak nanti upah painya. Masuk yang solusi yang kalimo yang ditawarkan oleh para ulama. Kole yang agak ringan, yang agak ringan. Solusi yang kalimo bapak saudara, solusi yang kalimo. Kemudian solusi yang kalimo, bayu pekerja, bayu tukang kulit kok, gugurkan kewajiban dulu. Biasanya di bayu pamunya tadi 1.000, kini bayu agak 30.000. Bayi angak 40.000. Dek inyo miskin, dek inyo payah tukang kojo ko, dek inyo susah lo tukang kojo. Iyo je nyo barok dagingnya. Apa solusi? Agi nyo daging lagi. Daging anamu bukan upah, tapi hadiah. Soboknya lah digugurkan upahnya tadi. Jadi upah dulu agak 30.000, agak 2 bungkus rokok. Dia upah agak 30.000 karena la gugur kewajiban awak tadi. Nabi nak boleh dia Nabi. Jangan jo daging, jangan jo kapalo, jangan jo kaki, jangan jo iku pa. Tapi jo nanu watini indina ambien dari saku-saku, ambien dari nalai. Agi nyopiti dulu agak 30.000, 40.000. Bau nyo diagi daging. Daging ana mo? Dan daging upah, iku namo daging hadiah. Kalau hadiah, di inyo miskin, di inyo payah, yang tadilah diupah, kemudian inyo daging hadiah. Itu solusi bagi kita Bapak. Jadi artinya apa? Jadi dalam berkorban, dalam bertakwa, dalam beribadah, tidak sekadar sembahyang aja tuh. Tidak sekadar sholat aja tuh. Kalau kita tidak bertakwa dalam berkorban, kata Allah, tidak akan sampai pahalo. Deh, daging, darah, daging itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepatuhan, ketakwaan, ketundukan kita di dalam berkorban. Tetapi kita masih tengkang je bau pajo daging. Dia ambo kolah tradisi, ikulah kebiasaan ambo. Sampingkan kebiasaan alamo deh, sampingkan kebiasaan. Kenapa orang-orang sebagian satu kecamatan di kita lah bau bayi kini? Tanjung Bonai lah berubah, Piselo sebagian lah ubah, Batu Bule lah berubah. Nggak ada upah jo daging, tapi ada sebagian kita yang dah umur tradisi. Tapi jangan menganggap modekore, kore bonai katip lagi kini. Kalau kone awak dek kaji, kone awak dek ceramah guru, bukan guru dia dimusuhin, tetapi introspeksi diri awak lah patui lah sesuai nak korban awak dengan aturan Allah dalam berkorban. Sudah sesuai nak korban awak dengan sunnah Nabi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.